Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang hormon. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Fahrul Rozi, ZS, SSI, MSC atas bimbingannya dalam pembuatan materi presentasi pada kali ini. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya Khadijah Kamila Inaya sebagai moderator akan menyebutkan nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Ita Silviah, yang kedua ada Kanza Manda Maulika, yang ketiga ada Khadijah Kamila Inayah, yang keempat ada Kurnia Widowati, yang kelima ada Kori Aina Taskia, yang keenam ada Ruth Teresna Silatonga, dan yang terakhir ada Sabrina Novialda. Isi dari presentasi ini yaitu ada definisi hormon, fungsi hormon, proses fungsi hormon, macam-macam hormon dan fungsinya, dan mekanisme kerja hormon. Definisi hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu horman yang artinya adalah yang menggerakkan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel, semua organisme multiselular termasuk tumbuhan. Merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Selanjutnya ada fungsi hormon. Secara umum, hormon berfungsi sebagai pembawa sinyal yang dapat mempengaruhi sel-sel di bagian tubuh lainnya. Hormon yang dihasilkan oleh masing-masing partisipan memiliki fungsi tertentu. Hormon dengan target tertentu memunculkan sesuatu sesuai dengan fungsi masing-masing. Contoh interaksi hormon dengan sel adalah hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan, dan hormon yang berfungsi untuk membiayai siklus. Pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Syaraf biasanya perubahan yang terjadi karena perubahan hormonal membutuhkan waktu. Selain itu, hormon juga berfungsi untuk mengatur homeostatis, memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Proses fungsi hormon. Hormon berasal dari bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buta. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak, yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran, sehingga sekretnya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Ketika mencapai organ target, hormon akan merangsang perubahan. Secara umum, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikendalikan hormon biasanya merupakan perubahan yang memakan waktu lama. Contohnya, perubahan fisik pada masa pubertas yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon diawali dengan adanya reseptor hormon protein bersifat spesifik dan terdapat pada membran plasma sel target. Kemudian, interaksi hormon dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan dan penghambatan enzim adenyl siklase yang terikat pada reseptor tersebut. Yang kemudian, interaksi hormon dengan reseptornya tersebut mengubah kecepatan sintetis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai mekanisme spesifik. Selanjutnya, ada macam-macam hormon dan fungsinya. Yang pertama, adrenokortiprotik hormon atau ATCH untuk merangsang sekresi dan produksi hormon steroid dan konteks adrenal. Yang kedua, ada follicle stimulating hormone atau FSH yang pada pria untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau produksi sperma, dan pada wanita untuk memproduksi estrogen atau pertumbuhan folikel telur. Yang ketiga, ada luteinizing hormone atau LH, yaitu untuk pria mengatur perkembangan testis, jaringan intersial, dan spermatogenesis serta pada rangsang sekresi testosteron. Dan pada wanita merangsang pertumbuhan korfrin, luteum, dan mempengaruhi terjadinya ovulasi. Yang keempat, ada intersial cell hormone atau ICSH, yaitu untuk menstimulusi produk testosteron. Yang kelima ada prolaktin, yaitu meningkatkan perkembangan payudara selama kehamilan
serta produksi air susu setelah kelahiran. Yang keenam, ada somatropic hormone atau STH, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah. Dan yang ketujuh, ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, yaitu untuk membantu produksi pigmentasi kulit. Selanjutnya, ada hormon oksitosin, antidiuretik hormon yang terletak di dasar otak besar. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot pada uterus serta pengeluaran air susu. Antidiuretik hormon atau ADH meningkatkan absorb air dari tubulus ginjal, meningkatkan tekanan darah, serta mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Hormon tiroksin, tridotironin, yang terletak di daerah leher dekat jakun. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme, sensitivitas kardiovaskuler terhadap aktivasi saraf simpatik, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, mempengaruhi kematangan seks, serta mengubah glikogen menjadi gula dalam hati. Hormon tridotironin berfungsi mendistribusikan air dan garam dalam tubuh. Kemudian ada hormon kalsitonin, sama terletak di daerah leher dekat jakun, berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat dalam darah. Farad hormon terletak di daerah dorsal kelenjar gondok, yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dari dalam darah. Hormon glukokortikoid dan androgen terletak di suprarenalis. Hormon glukokortikoid berfungsi menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa, mempengaruhi proses metabolisme dan pertumbuhan, mengatur konsentrasi gula, serta menurunkan tingkat pengaruh stres. Dan hormon androgen berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Selanjutnya ada adrenalin. Adrenalin berfungsi merubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Selanjutnya ada insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen lalu meningkatkannya dalam otot, hati, dan jaringan adiposa, serta menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya ada glukogen yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa serta meningkatkan kadar gula darah. Dan yang terakhir ada hormon testosteron yang berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan organ seks dari ciri kelamin pria serta untuk pembentukan sperma. Kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu kata hormon berasal dari kata horman, artinya yang menggerakkan. Hormon berasal dari bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buta dan langsung diedarkan oleh darah. Hormon juga berfungsi untuk mengatur beberapa sistem dalam tubuh, misalnya mengatur homeostasis, memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar hormon yang ada pada tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.